Bila sujud kepada wahidahi yang akan dibacakan oleh sahabat kita yaitu sahabat Rafi kepada saudara kita sekalian sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن تذكركم بل أنتم قوم
قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu wa sadaqallahu al-karim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat tujuan Quran tadi yang telah kita dengar bersama-sama tadi, mudah-mudahan pada malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuklah kita selanjutnya yaitu ceramah agama ataupun tausiah serta tanya jawab sekaligus doa yang ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz, silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu al-'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adik-adik remaja-remaji Masjid Taufik Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, kita bisa melaksanakan pengajian rutin seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita lihatkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah orang yang termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tausiah atau ceramah agama yaitu tentang keutamaan puasa pada hari Asyura dan peristiwa-peristiwa yang tercantum di dalamnya. Nah, adik-adik remaja masjid Taufik Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum di dalam Al-Quran. Sudah saya sampaikan bulan yang lalu, kan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab. Itu ada 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal di bulan ini maka akan dilipat gandakan pahalanya. Allah a'lam, tak tahu kita berapa pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beramal di bulan ini. Kemudian orang yang membuat maksiat di bulan ini juga dilipat gandakan dosanya. Biasanya kalau di bulan-bulan biasa, kalau kita berbuat maksiat, dosanya itu cuma 1. Kalau kita berbuat kemaksiatan di bulan-bulan yang lain, dosanya itu cuma 1. Tapi kalau di bulan ini kita berbuat kemaksiatan, maka dosanya itu dilipat gandakan balasannya. Cuma Allah yang tahu berapa lipat, berapa lipat nanti balasannya itu kelak nanti di akhirat. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram juga adalah bulan pembuka dalam perhitungan kalender Hijriah, ya kan? Bulan pembuka
dalam perhitungan kalender Hijriah. Bulan pertama artinya bulan pembuka. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan pembuka ya. Bulan Muharram juga dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah. Bulan Allah. Makanya di bulan apa nih? Di bulan Muharram ini kita dianjurkan betul untuk mengerjakan yang namanya puasa. Dianjurkan untuk mengerjakan puasa. Jadi dianjurkan puasa ini pada tanggal berapa? Begitu. Dianjurkan puasa pada bulan Muharram ini tepatnya tanggal berapa kan? Nah, Nabi memerintahkan kita supaya puasa pada tanggal 9 Muharram, 10 dan 11. Tapi dia berikan kali yaitu pada tanggal 9 Muharram. Tepatnya tadi. Ada orang yang puasa di antara kita tadi? Ada. Sudah tadi. Kalau memang puasa tadi alhamdulillah, ya kan, pahalanya itu memang dahsyat lah. Orang yang berpuasa pada hari Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, maka dia akan mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Maksudnya, malaikat itu tugasnya memberi pada saya sama Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat itu tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pada hari Asyura ini, dia akan mendapatkan pahala 10.000 malaikat sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang berpuasa pada hari Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dia akan mendapatkan haji dan umroh 10.000 kali. Seperti berhaji dan berumroh sebanyak 10.000 kali. Orang yang puasa tadi. Dan orang yang puasa pada hari Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah sebanyak 10.000 kali. Pasal kan? Jadi kalau tak puasa itu gila. Dia pula dianjurkan puasa pada hari Asyura itu karena pahalanya besar. Bahkan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, dia akan mendapatkan kebaikan dari setiap helai rambut anak yatim itu 10 kebaikan. Diangkat derajatnya di Allah 10 kebaikan dari usapan kepala anak yatim tadi. Itu usap kepala anak yatim dia telah usap saja. Orang lebih kasih juga lah, sokong juga lah. Dia usap saja kan tawa lah. Usap kepala anak yatim ini pak. Utama banyak ini. Apalagi pada tanggal 10 Muharram. Usap kepala anak yatim ya kan. Tapi kasih duit, kasih juga lah. Nomor 1.000, 6 pisang ya kan. Dia beli pisang pondok. Kemudian waktu kita mengusap kepala anak yatim itu kan doa. Ada doa ketika kita mengusap kepala anak yatim, Nabi menganjurkan kita supaya mendoakan anak yatim tadi. Apa doanya? Allahumma khlif. Ditulis itu Allahumma khlif. Sebutkan nama ayahnya Iwalidi. Itulah doa ketika mengusap kepala anak yatim. Allahumma khlif. Tuliskan nama ayahnya dan sebutkan nama ayahnya. Iwalidi. Kita kebaikan pada ayahnya dan namanya. Jadi ada yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan tentang keutamaan puasa pada hari Asyura ya kan. Dapatkan 10.000 malaikat, kemudian mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan umroh sebanyak 10.000 kali, mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah sebanyak 10.000 kali. Kemudian pada hari ini juga kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Nah kemudian itu puasa ini ya. Nah kemudian lagi, kenapa dianjurkan kita puasa pada hari Asyura? Ya kan? Kenapa dianjurkan? Karena pada hari Asyura ini, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke Madinah, dia dapati pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa pada hari itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, hari ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Maka orang Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi, hari ini adalah hari Asyura, hari di mana Nabi Musa alaihi salam
diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Dan pada hari ini juga kata orang-orang Yahudi kepada Nabi, Fir'aun beserta para tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Makanya pada hari ini Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun kata orang Yahudi tadi berpuasa untuk menyatakan syukur kami. Apa kata Nabi pada waktu itu? Kami lebih berhak daripada kalian. Nabi kepada orang-orang Yahudi tadi. Dan Nabi memerintahkan para sahabat pada waktu itu berpuasa pada hari Asyura. Maka ada satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya kan? Pada tanggal 10 Muharram, tepatnya pada hari Asyura, orang-orang Yahudi pun berpuasa menggabungkan hari ini. Maka kita harus mengikuti waktu." Maka kata Nabi, berselisihlah kalian daripada orang-orang Yahudi, yaitu berpuasalah pada tanggal 9 atau pada tanggal 11. Artinya diselisih waktu. Puasa sebelum pada tanggal 10 atau puasa sesudah tanggal 10. Kalau pada tanggal 9 Tasu'a namanya, proses sudahnya adalah tanggal 11 Muharram. Harus diganti dia kalau bisa puasa dulu. Jadi kalau tadi puasa, kalau bisa besok puasa supaya kita bisa menyelisihi orang-orang Yahudi tadi. Kalau orang Yahudi berpuasa pada tanggal hari ini, seluruh orang Yahudi yang tahu kisah Nabi waktu kan, ya kan? Waktu puasa itu untuk menggabungkan waktu tadi, itu Nabi Isa tadi, Nabi Musa tadi, waktu. Kalau bisa diselisih waktu dalam hal ibadah. Nah kemudian lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura tadi. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Nah, itu. Mengapa lagi kita diperintahkan supaya puasa? Karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Diciptakan langit dan bumi itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Diciptakan langit bumi ini itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Diciptakannya laut pertama kali itu pada tanggal 10 Muharram. Diciptakan bukit, gunung dan lain sebagainya itu juga tanggal 10 Muharram. Kemudian lagi diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama kali diciptakan itu Nabi Adam alaihissalam, itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Diciptakannya Hawa, satu orang wanita yang pertama kali itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian lagi diselamatkannya Nabi Musa, disampaikan tadi ya kan, dari kejaran tentara Fir'aun itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api waktu lemparkan Namrud. Laknatullah alaihi Nabi Ibrahim tadi ke dalam kobaran api yang begitu panas, berkenal 40 malam untuk membakar Nabi Ibrahim tadi. Berkenal 40 malam kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tadi, selamatkan Allah. Itu pada tanggal berapa? Tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian lagi disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu adalah Nabi yang ditimpakan penyakit. Tak ada penyakit yang ditimpakan kepada manusia yang begitu berat kecuali kepada Nabi Daud, Nabi Ayub alaihissalam. Penyakitnya itu penyakit kulit, penyakit parah, penyakit kulit itu, sehingga bulan-bulan pun sudah sampai ke tubuhnya. Bayangkan, tak ada penyakit manusia sebelum itu dan sesudah itu kecuali penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Disebutkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam pada waktu itu, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian hujan yang pertama kali diturunkan Allah itu juga pada tanggal 10 Muharram. Apa barusan nih
kalian menjual. Halo. Satu Muharram 2 hari turun pada tanggal malam ke-1 Muharram turun hujan, mandi di situ, tahu pula kan? Mandi di situ. Kemudian pada tanggal 2 Muharram kalau tak salah hujan turun, jadi otak kan dibawa ke lawan pada tanggal 10 Muharram. Jadi sunahkan kita mandi kalau turun hujan pada tanggal 1 Muharram atau 2 Muharram, pokoknya asalkan turun hujan. Kalau bisa memang tanggal 1 Muharram tuh pasti turun hujan itu. Asalkan tanggal 1 Muharram seolah turunlah hujan. Turunlah memang hujan itu. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkahan pada hari hujan tuh. Tapi berdoa kau dengan hujan tuh, Allahumma shayyiban nafi'an wa sabaran. Itu doa ketika kita mandi hujan tadi pada tanggal 1 Muharram. Pokoknya pada bulan Muharram lah, tanggal 1 turun, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Pokoknya hujan yang pertama kali di bulan Muharram itu, di situ lagi disunahkan mandi. Karena ini dalam mandi hujan itu terdapat keberkahan kepada kita. Jika kemudian kita sakit-sakitan, ya Allah, jadikanlah asbab turun hujan di bulan Muharram ini menjadi obat penyakit yang menjadikan. Turunnya pertama kali hujan itu pada bulan Muharram. Kemudian lagi turunnya pertama kali rahmat itu pada bulan Muharram. Diciptakannya malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, itu juga pada bulan Muharram. Tepatnya pada tanggal 10 hari Asyura. Banyak peristiwa-peristiwa, ya kan? Bahkan nanti kata Nabi terjadinya pada hari kiamat itu juga pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Asyura. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Jadi hari yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebuah baru menyampaikan bahwa agak disingkatkan kesatuannya selama ini karena kami ingin menghadiri acara di Jalan Sehat pengajian HPTI kan, waktu juga mengadakan pada hari ini peringatan 10 Muharram, kemudian apalagi acara tahun. Jadi yang dianjurkan pada bulan Muharram ini kita berbanyak amal soleh lah, berbanyak amal soleh, baca Quran, sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian jauhi maksiat, apapun bentuk maksiat yang dilakukan jauhi perbuatan maksiat. Orang yang bermaksiat di pada bulan Muharram ini, maka balasan itu akan dilipat gandakan kerugian dia. Kemudian lagi berbanyak puasa, kemudian santuni anak yatim, santuni anak yatim, usap kepala anak yatim. Kalau bisa mengurus anak yatim, mengurus anak yatim. Kalau bisa lagi mengurus lebih tinggi daripada situ, memelihara anak yatim. Ada 3 tadi itu, mengusap, mengurus, memelihara, mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim, memelihara anak yatim. Kalau bisa zaman dulu itu alhamdulillah. Jadi mungkin ini saja ya kan yang saya sampaikan singkat pada hari ini, karena cuma dari minta ini tidak banyak yang saya sampaikan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas boleh nanti ditanyakan. Alhamdulillah. Anak sudah akan bertanya. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Dan anak kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما صالحا وعملا متقبلا ورزقي حلالا طيبا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Dengan doa tadi, maka berakhir juga lah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup kepada seluruh anggota